Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri pada Kamis 5 Juni siang. Laporan ini terkait kebijakan program barak militer yang ditujukan untuk membentuk karakter anak-anak yang dianggap bermasalah. Laporan tersebut diajukan oleh Adel Setiawan, salah satu orang tua murid di Kabupaten Bekasi bersama kuasa hukumnya Rezekinta Sofrizal. Mereka menilai program barak militer tidak memiliki dasar hukum yang jelas serta melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam aduannya, pelapor menyertakan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak yang melarang pelibatan anak dalam aktivitas bernuansa militer. Ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer. Beberapa waktu yang lalu kami sudah lapor Komnas HAM. Nah, sambil menunggu proses Komnas HAM, kami memasukkan ke Bareskrim mengenai unsur-unsur pidana terkait dengan kebijakan Deddy Mulyadi tersebut. Dan tadi dokumen-dokumen dari kronologi, bukti-bukti, terus pasal-pasalnya juga sudah kami sampaikan. Tadi kami bawa kronologi, terus bukti-bukti dari pemberitaan media dan lain sebagainya maupun video-video mengenai program atau proses selama anak-anak di barak militer. Sebetulnya salah satu pasalnya yang kami masukkan itu di Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 76H itu kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76H itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Nah, itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan udah berbau militer melibatkan anak-anak. Nah, kurang lebih seperti itulah yang perlu dikaji oleh Bareskrim. Tapi sejauh ini dari yang Bapak dengar, dari pelaksanaan pengiriman siswa itu ke barak, apakah ada keluhan-keluhan dari siswanya atau seperti apa, Pak? Kalau dari siswa selama ini, karena ini kan terkait dengan pidana, keluhan dari siswa itu sebetulnya bukan bagian dari yang harus dibuktikan. Tapi ada temuan dari KPAI dan lain sebagainya, lalu kebijakan ini tidak ada payung hukumnya, sedangkan negara kita kan negara hukum. Harusnya kebijakan-kebijakan seperti ini harus ada dasar hukumnya dong. Ini hanya sebatas surat edaran. Jadi ini Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi semua mau dia aja. Itu menurut kami itu sebuah pelanggaran. Nah, itu salah satu unsur pidananya juga kami masukkan tadi dalam kronologi. Terus proses di dalamnya itu juga kan tidak melibatkan tenaga-tenaga ahli pendidikan yang mengerti tentang psikologi anak. Mana ada masa membentuk karakter anak digundulin, dipakein baju militer, suruh merangkak di tanah-tanah kotor, ya kan? Masa itu kami rasa itu nggak sesuai lah dengan pembentukan karakter anak didik. Dan itu ada pasal pidananya yang melarang, ancamannya 5 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak, itulah yang kami laporkan ke Bareskrim. Untuk di sini Bapak sebagai orang tua murid, adakah anak Bapak yang dikirim juga ke barak militer, Pak? Jangan sampai, justru saya jaga-jaga jangan sampai nanti anak saya juga dibawa. Jadi nggak harus anak jadi korban dulu baru melapor, tidak. Ini saya dalam rangka melindungi hak-hak anak. Jangan sampai kebijakan ini meluas, kebijakan tanpa dasar hukum, tanpa prosedur yang jelas, dan ada dugaan unsur pidana. Itulah kerang. Program barak militer yang diinisiasi oleh Gubernur Deddy Mulyadi merupakan kebijakan pembinaan terhadap siswa yang dinilai melanggar norma sekolah. Anak-anak tersebut dikirim ke lokasi pembinaan yang dikonsep menyerupai lingkungan militer. Kontroversi mencuat setelah beredarnya dokumentasi visual yang menunjukkan siswa dicukur gundul mengenakan atribut militer dan menjalani latihan fisik dengan metode yang dinilai tidak ramah anak. Kebijakan ini menuai sorotan dari berbagai pihak, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, yang menilai program tersebut berpotensi melanggar hak-hak anak.